Haleluya. Salam kemenangan. Haleluya. Tuhan Yesus telah bangkit. Ya, kita pada saat ini merayakan hari kebangkitan Tuhan yang telah menang atas maut. Ya, Dia menandakan dan menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Amin. Maut tidak berkuasa atas dirinya. Oke, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kembali pada hari ini kita bersekutu dalam ibadah Indonesia di Gereja Yoido. Kita bersyukur karena segala kebaikan Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kuasa kebangkitan Yesus bagi kita, ya. Kuasa kebangkitan Yesus bagi kita. Kita akan sama-sama belajar tentang hal ini, ya. Sebelumnya kita akan sama-sama baca pembacaan firman Tuhan pada hari ini dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Ya. Dan puji Tuhan hari ini kita sudah terhubung dengan LED, ya. Hari Selasa yang lalu, kalau tidak salah, saya pergi membeli wireless konektornya supaya kita bisa sama-sama belajar, khususnya bagi ibu-ibu, ya, ada Bu Gloria dan Ibu Sinta, supaya bisa lebih jelas lagi untuk membaca dari depan. Oke, kita sama-sama baca Alkitab ini dalam Matius pasal yang ke 28 ayat 1 sampai 10. Ya. Saya akan membacakan untuk kita semua dengan judul perikop Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Puji Tuhan. Berita Paskah adalah berita kemenangan untuk seluruh orang percaya. Ya, berita Paskah adalah berita kemenangan untuk seluruh orang percaya. Tadi dikatakan di ayat yang ke-7, ya, ayat yang ke-8, ayat yang ke-8 di sana dikatakan, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Di antara mereka takut karena mereka berpikir bahwa mayat Yesus sudah dicuri oleh orang lain. Tetapi ketika mendengarkan pesan dari malaikat bahwa Yesus telah bangkit seperti yang dikatakannya. Dan tadi di sana dikatakan mereka bersukacita. Berita Paskah adalah berita sukacita. Setelah beberapa minggu kita sama-sama belajar tentang penderitaan yang dialami oleh Yesus, ya, sampai ia mati untuk menebus dosa-dosa kita, menggantikan posisi kita sebagai manusia yang berdosa. Ya, setelah dia melewati fase-fase penderitaan itu dan dikubur, ya,
Alkitab mencatat setelah 3 hari ia bangkit. Amin. Setelah 3 hari Yesus bangkit. Dan ini yang menjadi berita sukacita bagi kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Amin. Nah, kita akan mau lihat bersama-sama bagaimana kuasa kebangkitan Yesus bagi kita. Ya. Apa yang menjadi kuasa kebangkitan Yesus yang dapat kita terima. Sebelum ke sana, kita mau sama-sama melihat dulu makna kebangkitan Yesus. Ya, makna kebangkitan Yesus. Yang pertama, kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa maut tidak berkuasa atas dirinya. Maut tidak berkuasa atas Yesus. Dalam Roma pasal 6 ayat 9 di sana dikatakan, karena kita tahu ya bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa atas dia. Amin. Maut tidak berkuasa atas Yesus. Karena dia adalah Allah, sang pemilik kehidupan. Amin. Haleluya. Ya. Karena Yesus adalah Allah itu, sang pemilik kehidupan. Sehingga maut tidak berkuasa atas dirinya. Lalu yang kedua, makna kebangkitan Yesus. Ya. Yang kedua, makna kebangkitan Yesus adalah Yesus menggenapi nubuatan dalam Alkitab dan perkataannya sebelum ia disalibkan. Ya. Yesus menggenapi nubuatan dalam Alkitab dan perkataannya sebelum ia disalibkan. Nubuatan apa yang disampaikan oleh Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, ya, tentang kebangkitan Yesus. Kita sama-sama lihat dalam Mazmur 16, ya, Mazmur 16 ayat 8 sampai 10. Di sana dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Ini juga yang disampaikan oleh Petrus, ya, pada hari Pentakosta ketika ia menghadapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang mempertanyakan keberadaan mereka pada saat itu di loteng Yerusalem. Petrus yang tadinya seorang pengecut, ketika ia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, tiba-tiba pada saat itu ia berdiri dengan berani menjelaskan tentang ayat ini. Yang dikutip dari Mazmur 16 ayat 8 sampai 10. Ya. Saya dikatakan, ya, Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Ini dipahami sebagai nubuatan Daud tentang Mesias yang akan datang, yaitu Yesus. Bahwa maut tidak akan berkuasa, ya, dan Allah tidak akan menyerahkan Yesus, ya, Bapa tidak akan menyerahkan Yesus ke dunia orang mati. Ya. Ini nubuatan tentang kebangkitan Yesus. Dan tadi saya katakan bahwa makna kebangkitan Yesus, ya, ia menggenapi juga perkataan sebelum ia disalibkan. Sebelum Yesus disalibkan, ada 4 perkataan Yesus, ya, yang menceritakan bahwa ia akan menderita. Dan setidaknya ada 3 kali Yesus menyampaikan, ya, Yesus menyampaikan bahwa ia akan dibangkitkan pada hari ketiga, yaitu di Matius 16 ayat 21 sampai 28, Matius 17 ayat 22 sampai 23 dan Matius 20 ayat 17 sampai 19. Kita mau lihat bersama-sama ketiga ayat ini. Di Matius 16 ayat 21, di sana dikatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini yang disampaikan oleh Yesus sebelum ia diserahkan kepada imam-imam kepala untuk disalibkan dan dibunuh. Dan ia menyampaikan
bahwa ia akan bangkit atau dibangkitkan pada hari ketiga. Ini pemberitahuan yang pertama. Lalu yang kedua, dalam Matius 17 ayat 20-23, di sana dikatakan, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Inilah pemberitahuan kedua. Ya, pemberitahuan kedua bahwa Yesus akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan berikutnya cepat saja di Matius 20 ayat 17-19 di sana disampaikan, ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari yang ketiga, ia akan dibangkitkan. Yesus menggenapi setiap perkataannya, ya, yang ia sampaikan sebelum ia disalibkan. Ya. Bukan hanya nubuat para penulis kitab di Perjanjian Lama, namun ia juga menggenapi apa yang ia sampaikan sebelum ia disalibkan. Ini adalah makna tentang kebangkitan Yesus. Nah, sekarang kita mau lihat apa yang menjadi kuasa kebangkitan Yesus bagi kita sebagai orang percaya. Kuasa kebangkitan Yesus bagi kita. Yang pertama adalah kita hidup dalam hidup yang baru. Amin. Kita hidup dalam hidup yang baru. Kita buka Alkitab kita dalam Roma pasal 6 ayat 4-6. Di sana dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang-orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saya sampai di situ dulu. Kematian Yesus membaptis kita. Yang artinya, dengan kematian itu ia menguburkan segala dosa-dosa kita. Bapak Ibu masih ingat apa yang saya sampaikan pada minggu ketiga bulan Maret, ketika Yesus ada di minggu kedua bulan Maret, ketika Yesus ada di Taman Getsemani. Ya, ia berkata kepada Bapa, ya Bapa, jikalau sekiranya bisa, biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku. Cawan itu adalah apa? Ada yang masih ingat? Apa itu cawan? Murka Allah. Ya, cawan itu adalah murka Allah karena dosa manusia. Pada saat Yesus disalibkan, cawan murka Allah itu telah dikubur. Ya, cawan Allah itu telah dikubur dalam kematiannya. Ya. Cawan murka Allah itu telah dikubur dalam kematiannya. Tetapi tidak hanya sampai di situ saja yang Tuhan inginkan, ya, melalui kebangkitan Yesus. Ya, di ayat 5-6 saya akan bacakan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, ya, jadi tidak hanya sampai kepada kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ya. Kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Apakah itu? Ya, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh kita, ya, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya. Kurang kata tidak, saya akan tambahkan di sini kata tidak. Ya, maaf. Ya, agar kita tidak menghambakan diri lagi kepada dosa.
Jadi hidup baru melalui kuasa kebangkitan Yesus adalah kita tidak menghambakan diri lagi kepada dosa yang telah dikubur melalui kematian Yesus. Ini yang diharapkan oleh Tuhan. Ini yang diharapkan oleh Allah. Ketika Yesus bangkit dan memberikan kuasa melalui kuasa kebangkitannya, Allah ingin agar kita hidup dalam hidup yang baru, yaitu tidak menghambakan diri kepada dosa. Amin. Karena kita yang telah ditebus melalui darahnya yang kudus. Dosa-dosa kita telah dikubur. Dan dengan kebangkitannya kita juga bangkit, ya, menjadi orang-orang percaya yang bangkit. Bangkit dalam hidup yang baru. Tidak ada lagi iri dengki. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi dendam. Hidup kita benar-benar dibaharui, ya, dengan kuasa kebangkitannya. Amin. Haleluya. Kita mau dibaharui setiap hari. Amin. Ya, memang pembaharuan itu tidak akan pernah mudah. Ya. Pembaharuan itu tidak akan mudah, apalagi kehidupan yang lama itu sudah menjadi sebuah tabiat. Tapi dengan kita merenungkan bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk mengubur dosa-dosa kita, dan bagaimana kuasa kebangkitan itu boleh kita renungkan bersama, ya, perlahan-lahan saya percaya dan yakin kita akan menuju sebuah hidup yang baru, hidup yang tidak diperhamba lagi oleh dosa. Tetapi apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Roma, sekarang kita bukan lagi hamba dosa, namun hamba kebenaran. Amin. Yang berikutnya, kuasa kebangkitan Yesus bagi kita adalah orang yang meninggal di dalam Yesus mendapatkan hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia. Amin. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13-14 begini firman Tuhan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Amin. Orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan, orang-orang yang meninggal di dalam Yesus akan tinggal bersama Dia dalam kekekalan. Peristiwa meninggal pasti sangat menyedihkan bagi setiap orang. Karena kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Kita terpisah dari orang-orang yang kita kasihi. Tapi tadi di sana di 1 Tesalonika 4 ayat 13-14 dikatakan apa? Ya, khususnya di ke-13. Kita yang mengetahui bahwa mereka yang meninggal, ya, melalui peristiwa kebangkitan Yesus, melalui kuasa kebangkitan Yesus, supaya kita jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Bagaimana sebenarnya kondisi orang-orang lain yang tidak punya pengharapan? Orang-orang lain yang tidak memiliki pengharapan, ya, mereka larut dalam kesedihannya dan tidak percaya kemana mereka yang mereka kasih itu meninggal akan pergi. Karena mereka tidak punya jaminan keselamatan yang seperti kita miliki di dalam Yesus. Di ayat 14 tadi, ini adalah pengharapan bagi kita orang percaya. Saya dikatakan apa? Jikalau kita percaya, ya, bahwa Yesus yang telah mati dan telah bangkit, ya, Yesus yang telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia, yaitu bersama-sama dengan Yesus. Amin.
Ini pengharapan bagi setiap orang yang percaya di dalam Tuhan. Ini pengharapan bagi orang-orang yang percaya dengan kuasa kebangkitan Yesus. Bahwa kita punya jaminan keselamatan itu. Kita punya jaminan kekekalan itu. Kehidupan yang kekal itu. Ketika kita ada di dalam Yesus. Itu apa? Di poin yang pertama tadi. Ketika kita menjadi hamba-hamba kebenaran. Orang-orang yang tidak diperhamba oleh dosa. Kita akan menerima janji keselamatan itu. Kita akan menerima janji bahwa ketika kita sudah selesai tugasnya di dunia ini, atau ketika kita kehilangan orang-orang yang kita kasih karena mereka sudah menghadap kepada Tuhan, kita percaya juga bahwa suatu saat nanti kita akan hidup dalam kehidupan yang kekal. Amin. Pengharapan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya, ya, mereka hanya tahu bahwa setelah seseorang meninggal, ya sudah ada dalam kubur. Ya. Orang-orang yang tidak percaya tidak tahu mereka mau kemana setelah mereka menyelesaikan tugas-tugas di dunia ini. Tapi bagi kita, umat tebusan Allah, umat yang telah ditebus dengan darah Yesus, kita akan hidup bersama-sama dengan Dia di dalam surga yang kekal. Amin. Kuasa kebangkitan Yesus bagi kita, orang-orang yang percaya, kita mendapatkan jaminan kehidupan kekal di dalam surga. Karena Yesus yang telah mati, Dia bangkit dan tinggal bersama-sama dengan Allah. Begitu juga dengan kita, orang-orang yang ada di dalam Yesus. Amin. Amin. Ya, ini menjadi sebuah sukacita. Ya. Sukacita bagi setiap orang percaya. Ya. Sebuah sukacita di tengah-tengah duka cita yang kita rasakan ketika orang-orang kita kasihi berpisah dengan kita. Ada sukacita yang baru yang Tuhan berikan. Inilah penghiburan bagi setiap orang-orang percaya. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Yesus bangkit. Yesus yang bangkit itu memberikan kuasa kepada kita melalui kebangkitannya. Ia menjadikan kita ciptaan yang baru. Ia menjadikan kita orang-orang yang tidak ada lagi dalam kutuk dosa dan memperbarui hidup kita. Sehingga kita tidak diperhamba lagi oleh dosa, tidak diperbudak lagi oleh dosa. Tidak diperbudak oleh hukum dosa. Dan ketika kita hidup dalam Dia, Alkitab menyampaikan, orang yang hidup dalam Yesus akan menerima jaminan hidup kekal. Oleh karena itu, mari selama kita masih hidup, ya, selama kita masih hidup, kita berlomba-lomba untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Untuk mempertahankan iman kita. Sehingga kita tidak jauh dari Allah. Dan tentunya kita tidak bisa melakukannya tanpa kekuatan dari Roh Kudus. Seperti nyanyian kita yang berkata, peganglah tanganku Roh Kudus, ku tak mampu jalan sendiri. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Kita tidak akan pernah kuat
ketika kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ketika kita hanya mengandalkan pikiran kita sendiri, kita tidak akan mampu. Kita akan lebih cepat lemah, cepat putus asa. Ketika kita hanya mengandalkan apa yang kita miliki. Dan ketika kita hanya mengandalkan sukacita yang ada dari dunia ini, kebahagiaan yang ada di dalam dunia ini, itu tidak akan menjamin sukacita yang kekal. Hanya Roh Kudus saja, hanya Allah saja yang mampu memberikannya. Oleh karena itu setiap hari tetap minta penyertaan Roh Kudus, penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak mudah tawar hati, kita tidak mudah patah semangat untuk berjalan dalam kehendak Tuhan, untuk berjalan menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Haleluya. Ya. Sehingga sukacita itu tetap terpancar dari wajah kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Kuasa kebangkitan Yesus bagi kita. Ya. Kuasa kebangkitan Yesus bagi kita telah Ia berikan. Sekarang respon kita, apakah kita mau menerima kuasa kebangkitan itu dalam kehidupan sehari-hari atau tidak? Tapi saya mengajak dari depan ini, mari kita bersama-sama berjalan dan menikmati kuasa kebangkitan Yesus di dalam hidup ini. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Pada saat ini kami memperingati hari kebangkitan-Mu. Hari kebangkitan-Mu yang memberikan kemenangan bagi kami. Memberikan sukacita yang baru bagi kami. Memberikan pengharapan yang baru bagi kami, orang-orang yang percaya di dalam Engkau. Terima kasih buat karya yang begitu indah. Terima kasih buat kuasa-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami rindu merasakan kuasa itu dalam kehidupan kami. Kami rindu melihat kuasa itu ada di dalam diri kami. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu, yang akan menuntun kami hidup dalam hidup yang baru, hidup dalam kebangkitan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang juga akan menguatkan kami, menghibur kami, memberikan sukacita yang baru setiap hari kepada kami. Dan kami mohon penyertaan-Mu yang sempurna, yang akan selalu menyertai kami menjalani hari-hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.